Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Masih seputar menghayati salib Kristus. Mari datang dengan pujian, pengorbananmu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Demikian kami menghayati karya salib-Mu, pengorbanan-Mu yang sempurna. Teguhkan oleh kebenaran firman
yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini kita lanjutkan Markus pasal 15 ayat 33 sampai dengan ke-41. Judul perikop Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Amin. Bapak Ibu, inilah saat yang mencekam, di mana Putra Allah mati menanggung cawan murka Bapa demi menebus dosa umat manusia. Bahkan alam pun berduka menyaksikan peristiwa ini. Perhatikan keagungan Kristus saat kegelapan yang pekat terjadi selama 3 jam pada siang hari. Pada jam 12 siang seharusnya matahari bersinar paling terang. Namun yang terjadi adalah kegelapan total meliputi seluruh daerah itu. Hal itu menandakan bahwa kematian Yesus bukan peristiwa biasa, karena orang benar dikorbankan. Ini bukan kegelapan biasa. Ini terjadi karena fenomena alam mengiringi penyaliban Yesus. Selanjutnya ia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Orang-orang berpikir Yesus memanggil Elia, mungkin minta pertolongan. Padahal bukan, ia berseru kepada Bapa Surgawi. Sebab Yesus harus berpisah sementara waktu karena dosa umat manusia yang ia tanggung. Keterpisahan ini sangat mengerikan, sehingga Yesus berseru dengan suara nyaring. Tentu saja ini sangat berat baginya, karena Yesus dan Bapa adalah satu. Mereka mempunyai hubungan yang dekat, penuh kasih, tapi harus terpisah. Semuanya itu harus Yesus hadapi untuk menebus umat yang dikasihinya. Semuanya Yesus hadapi sendiri. Allah Bapa meninggalkannya. Para murid tidak ada dekatnya. Para perempuan yang mengikut dia pun hanya bisa melihat dari kejauhan. Yang ada di dekatnya hanyalah serdadu dan 2 orang penyamun di kiri dan kanannya. Mesti demikian, ia tetap menjalani semuanya hingga tiba saatnya ia menyerahkan nyawanya. Tabir bait suci terbelah menyaksikan kematian Sang Putra Allah, lambang dipulihkannya hubungan Tuhan dengan manusia yang selama ini terpisah, dipisahkan dengan jarak antara kekudusan dan kenajisan manusia. Oleh penebusannya, kematiannya di kayu salib, dosa dihapuskan, hubungan dijalin kembali. Semua peristiwa ini, kepala pasukan melihatnya dan tercelik hatinya bahwa kematian Yesus sungguh bukan orang biasa. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Mari kita renungkan pengorbanan Yesus di kayu salib
sampai kepada kematiannya. Ia terpisah dari Bapanya supaya kita dipersatukan dengan Tuhan. Ia menanggung segala hukuman dan dosa kita supaya kita disucikan dan dibebaskan dari segala hukuman kita. Seperti serdadu yang mengaku sungguh orang ini adalah anak Allah, mari kita juga mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Inilah berita firman hari ini. Semua penghayatan salib dan kematian Kristus membawa kita makin menghayati dan memahami dan pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagai Tuhan artinya Dia Tuhan kita yang memerintah atas kita, yang mengendalikan kita, menjadi pusat kehidupan kita, menjadi tujuan hidup kita. Sebagai Juru Selamat adalah anugerah Dia yang menebus dan menyelamatkan kita. Karena tidak seorang pun dari kita mampu menyelamatkan diri sendiri dari dosa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru. Demikian pagi hari ini, kami bangun dalam hari yang baru, semangat yang baru, firman yang baru, meneguhkan kami, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ajar kami hidup seturut kehendak-Mu, rencana-Mu Tuhan. Dan mensyukuri karya keselamatan-Mu setiap hari, setiap saat. Dalam nafas dan karya kami, dalam iman percaya dalam Yesus Kristus. Bimbinglah kami Tuhan, tuntunlah kami Allah Roh Kudus, mengenapi setiap kebenaran firman-Mu ini. Hari ini secara khusus kami berdoa untuk persiapan-persiapan ibadah hari Minggu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam persiapannya, sehingga setiap firman yang akan disampaikan adalah isi hati Tuhan yang Ia tangkap dan Ia gumuli doakan, supaya Ia dapat menyampaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga jemaat Tuhan dapat menangkapnya dan membuat iman mereka bertumbuh. Semua yang ambil bagian dan pelayanan juga Tuhan urapi persiapan, baik itu tim worshiper, dari worship leader, singer, tim musik, tim multimedia, semua Tuhan menolong mengurapi, sehingga ibadah dapat berjalan dengan baik. Engkau hadir dan melawat umat-Mu, baik secara online, umat Tuhan yang beribadah di rumah, melalui media sosial, Tuhan Engkau melawat dengan cara-Mu yang ajaib, maupun yang sudah bisa datang di gereja, Tuhan juga melawat. Jaga, lindungi dalam protokol kesehatan, jauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit penularan virus COVID-19, Tuhan jauhkan segalanya. Ibadah berjalan dengan lancar, nama Tuhan dimuliakan, umat-Mu peroleh suluh dan terang bagi jalan kami, yaitu kebenaran firman-Mu. Dan hadirat-Mu memulihkan, menyembuhkan, memberkati, menguatkan, dan menyertai kami. Beri cuaca yang baik, keamanan yang baik, semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, demikian doa-doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita, selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.